Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali di Teduh Pagi GKI Gayung Sari. Salam sehat juga untuk kita semua. Mari kita mulai Teduh Pagi dengan menyatakan kerinduan kita untuk datang memuji dan memuliakan namanya melalui pujian yang kita nyanyikan bersama. Mari jemaat yang terkasih, kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk bertemu kembali di acara Teduh Pagi GKI Gayung Sari. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan, dan biarlah melalui Teduh Pagi pada hari ini kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Dan biarlah di dalam kehidupan kami terus memancarkan akan terang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu, dan kami mohon Engkau juga mengampuni segala dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, tema renungan pada pagi hari ini adalah Pikul Salib, Ikutlah Aku.
Bacaan diambil dari Lukas 9 ayat 23 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita telah membaca bersama di dalam ayat tersebut di atas. Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang hendak mengikut Dia untuk memikul salib. Salib siapakah yang perlu kita pikul? Apakah salib Kristus? Di sini bukan tertulis salibku, huruf besar, melainkan salibnya, yaitu salib kita sendiri masing-masing. Apa sih maksud Tuhan menyuruh kita untuk memikul salib kita sendiri? Salib di sini adalah lambang dari penderitaan, atau lebih spesifik lagi, pengorbanan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Tidak ada orang di dunia ini yang menghendaki penderitaan. Namun kenyataan dalam kehidupan ini, tidak ada orang yang terluput dari penderitaan atau persoalan. Penderitaan atau persoalan adalah sebagai bagian dari kehidupan kita dalam berbagai bentuk yang berbeda. Misal contoh kecil saja, dalam setiap pekerjaan atau tugas yang kita hadapi, ada pekerjaan-pekerjaan yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi ada suatu ketika kita akan menghadapi pekerjaan yang sulit. Mungkin membutuhkan kerja keras, tenaga, dan semuanya tidak mudah untuk dilakukan, yang membutuhkan perjuangan. Itu salah satu contoh dari salib yang kita pikul. Di dalam khotbah minggu pada tanggal 9 Januari yang lalu, kita mendengar bersama khotbah di GKI Gayung Sari, sharing, kesaksian tentang sepasang suami istri yang mendapatkan anak, tetapi pada saat bayi itu lahir, didapati bayi itu tidak punya kaki, tidak punya tangan. Betapa berat penderitaan, pergumulan yang dihadapi oleh sepasang suami istri ini. Mereka tentu mengharapkan bayinya yang sehat, yang kuat, yang menimbulkan sukacita. Tetapi ketika bayi itu lahir, yang didapati adalah kenyataannya demikian. Salib yang dipikul sungguh sangat berat. Tetapi Tuhan hadir dan menyatakan kehendak dan rencananya yang terbaik untuk bayi tersebut. Jemaat terkasih, pernahkah kita berpikir dan melihat keluarga lain, ya? Kemudian kita berpikir alangkah beruntungnya keluarga itu, atau alangkah bahagianya keluarga itu. Kayaknya mereka kok tidak pernah menghadapi penderitaan atau menghadapi persoalan. Sepertinya happy always. Tidak seperti yang aku alami saat ini. Pergumulan yang begitu berat, yang tidak kunjung habis, silih berganti. Memang dari luar tampaknya keluarga itu nampak tidak ada penderitaan atau persoalan atau pergumulan, masalah. Tetapi sebenarnya setiap keluarga mempunyai persoalannya sendiri-sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, mungkinkah kita dapat menghindar dari penderitaan atau persoalan kehidupan? Dalam bacaan ayat yang kita baca bersama tadi, di dalam ucapan Tuhan Yesus menyuruh kita menyangkal diri. Artinya mengalahkan keinginan kita sendiri. Menjelang penderitaannya di Golgota, Tuhan Yesus pun ingin menghindar dari penderitaan. Dia memohon, "Ya Bapakku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Kita dapati dalam Lukas 22 ayat 42a.
Namun pada saat itu Yesus pun menyangkal diri dan berdoa, "Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 42b. Dalam ucapan Tuhan Yesus yang kita baca bersama, Tuhan Yesus bukannya menyuruh kita memikul salib hanya sekali-sekali atau kadang-kadang, tidak. Tetapi dikatakan di situ setiap hari. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Salib yang perlu kita pikul adalah penderitaan dan persoalan yang merupakan bagian dari hidup kita sehari-hari. Banyak orang salah paham dalam hal ini dan mengira bahwa sebagai orang percaya kita harus menerima penderitaan itu sebagai nasib atau takdir. Ya, kita seringkali mendengar orang ketika mengalami penderitaan, pergumulan yang berat, kemudian berkata, "Ya nasib, memang nasibku seperti ini, takdir." Bukan itu yang dimaksudkan. Tuhan Yesus tidak menerima penderitaan itu secara pasif. Dan ia pun tidak mencari-cari penderitaan. Ia menerima penderitaan itu secara aktif. Maksudnya memanfaatkan penderitaan itu sebagai pelajaran untuk menumbuhkan atau mendewasakan ketaatannya kepada Bapa di sorga. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani 5 ayat 8. Ia, Tuhan Yesus, telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Dalam memanggil orang-orang untuk mengikut Dia, Tuhan Yesus tidak menjanjikan jalan hidup yang penuh dengan keberhasilan atau jalan hidup yang tidak menghadapi penderitaan. Tuhan Yesus justru mengingatkan bahwa mereka harus mau memikul salib, dan Tuhan selalu hadir memberikan kekuatan pada saat kita memikul salib itu. Bersedia memikul salib merupakan prasyarat untuk mengikut Yesus, sebab pada masa hidupnya pun Yesus juga mengalami penderitaan. Karena itu saudaraku yang kekasih, meski setiap hari kita harus memikul salib, tetap pandanglah Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita senantiasa. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini memberikan kita kekuatan, dan biarlah terus kita bersandar kepada Allah kita yang setia. Bapak Ibu Saudara, merespon firman Tuhan yang kita pelajari bersama, mari kita pujikan lagu "Ku Dengar Panggilan Tuhan".
selamanya. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita doakan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh mengerti akan panggilan-Mu Tuhan, di mana kami harus memikul salib kami setiap hari dan mengikut Engkau. Kami bersyukur Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan. Kau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau senantiasa hadir dan memberikan kami kekuatan, pengharapan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap taat di dalam segala keadaan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Boy di dalam segala pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan hikmat, sehingga dia boleh menyelesaikan segala pergumulannya Tuhan, dengan pimpinan daripada-Mu. Kami berdoa untuk Pendeta Andreas Catur sebagai pendeta konsulen di gereja-Mu ini. Tuhan berkati dan sertai di dalam segala pelayanan beliau, Bapa, dalam kesehatan dan dalam kehidupan keluarganya. Kami juga berdoa untuk para penatua, untuk aktivis, untuk komisi-komisi supaya semua dapat bekerja sama dengan baik ya Tuhan, dan boleh melayani dengan penuh rasa syukur dan sukacita meskipun saat ini program pelayanan secara umum dilakukan secara online. Tuhan berkati segala peralatan yang ada sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan dan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa untuk seluruh program kegiatan dan ibadah di tahun 2022 di GKI Ganusari yang sudah berjalan secara onsite dan online ya Tuhan. Berkati baik yang semua yang bertugas, jemaat yang hadir, supaya semuanya boleh diberikan kesehatan ya Tuhan dan dapat mengikuti ibadah dengan baik. Begitulah dengan jemaat yang mengikuti dari rumah masing-masing, tetap merasakan kehadiran Tuhan, mengalami perjumpaan yang indah dan pribadi dengan-Mu ya Tuhan, dan boleh mengalami pertumbuhan iman yang berkah. Dan berkati segala persiapan yang dilakukan, perlengkapan alat-alat Mumet, Tuhan berkati semuanya. Kami juga berdoa untuk tim Mumet yang bekerja keras dalam masa pandemi ini, karena semuanya direkam, diedit dan lain-lain. Tuhan berkati ya Bapak. Bapak, kami saat ini juga berdoa untuk korban-korban bencana alam, supaya mereka terus dipulihkan, dikuatkan baik secara jasmani dan secara rohani. Mungkin mereka mengalami trauma dan Tuhan yang menolong dan memberikan kekuatan, dan bantuan-bantuan juga dapat disalurkan dengan baik dan mencapai sasarannya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, terutama di dalam pergumulan ekonomi dan lain-lainnya Tuhan pada masa pandemi ini. Kiranya mereka tetap diberi kekuatan dan senantiasa terus bersandar pada pertolongan Tuhan, sehingga dapat dimampukan melewati pergumulan tersebut. Kami saat ini juga berdoa untuk pemerintah, kiranya Engkau memberikan hikmat ya Bapa di dalam menangani pandemi yang masih berlangsung di negara kami. Kami juga berdoa untuk
tenaga kesehatan supaya mereka terus diberi kesehatan dan dapat menangani kasus corona ini, terutama juga timbul kasus yang baru yaitu Omikron. Kami juga berdoa untuk pendistribusian vaksin booster supaya dapat dikoordinasi dengan baik sehingga kondisi pandemi pulih semakin membaik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami saat ini juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lanjut usia, kiranya mereka terus bersyukur, bersuka cita, dan terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit ataupun di dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Yeni Wibowo, untuk Ibu Pariah Sutiwo. Kami berdoa untuk Bapak Irwan Wijaya, untuk Ibu Susana Indrawati. Kami berdoa untuk Ibu Nani S. Johansen, Saudara Andre. Kami berdoa untuk Ibu Nini Rukiati yang sedang flu, juga Ibu Liliana Santoso yang sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Emeritus Sin Sriono. Kami berdoa pula untuk Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Endi Debaring, untuk Ibu Liranti Pontoh, Ibu Yusi Uniati, Ibu Sena, Bapak Darminto, Bapak Ibu Wakimin, Bapak Ruli dalam masa pemulihan, juga untuk anak Jevaniu dan Jilian. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang mungkin dalam kondisi lemah tubuh tetapi belum kami sebutkan di sini. Kiranya Tuhan yang juga menyertai di dalam setiap proses pengobatan mereka. Tuhan berikan kekuatan ya Tuhan juga bagi keluarga yang mendampingi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami saat ini juga berdoa untuk masyarakat sekitar gereja, juga kota Surabaya, secara luas bangsa dan negara. Kiranya damai, sejahtera, aman boleh terjadi di sekitar kami Tuhan, dimanapun kami berada, terutama juga bangsa dan negara kami boleh diberikan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah setiap langkah kami senantiasa Tuhan pimpin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.